kami Rafael Semeang dari Teknik Sipil Angkatan 2022 ingin membuat video tentang komunikasi efektif mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pengertian komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi merupakan proses yang menjadi dasar pertama memahami hakikat manusia. Dikatakan sebagai proses karena adanya aktivitas yang melibatkan peranan banyak elemen atau tahapan yang meskipun terpisah-pisah. Namun semua tahapan ini saling terkait sepanjang waktu. Contoh, dalam percakapan yang sederhana saja, selalu ada langkah seperti penciptaan pesan, pengiriman, penerimaan, dan intervensi. Perubahan pendapat. Dalam komunikasi, berusaha menciptakan pemahaman. Pemahaman ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Setelah memahami apa yang dimaksud komunikator, maka akan tercipta pendapat yang berbeda-beda bagi komunikan. Terus yang C, perubahan perilaku. Komunikasi bertujuan untuk merubah perilaku maupun tindakan seseorang. Misal, kampanye kesehatan, misalnya mengenai merokok menyebabkan gangguan kesehatan. Setelah mengikuti kampanye, seseorang perokok misalnya kemudian berusaha mengurangi atau berhenti merokok. Kemudian selanjutnya perubahan sosial. Membangun dan memelihara ikatan hubungan dengan orang lain sehingga menjadi hubungan yang makin baik. Dalam proses komunikasi yang efektif, secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Kegiatan atau upaya komunikasi yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud di sini menunjukkan pada suatu hasil atau akibat yang diinginkan oleh pelaku komunikasi. Secara umum, menurut Wibur Menurut Wibur Scrum, tujuan komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif kepentingan, yaitu kepentingan pengirim dan kepentingan penerima. Dengan demikian, maka tujuan komunikasi yang ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut. Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber. 1. Memberikan informasi. 2. Mendidik, menyenangkan, atau menghibur. Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima. 1. Memahami informasi. 2. Mempelajari. 3. Menikmati. 4. Menerima atau menolak anjuran. Terus hambatan komunikasi. Hambatan dari proses komunikasi. Hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional, sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan, atau kepentingan. Hambatan dari simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama, atau bahasanya yang dipergunakan terlalu sulit. Hambatan media. Hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik sehingga tidak dapat mengirim pesan. Terus, komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara penerima dan pemberi sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Jadi, kesimpulan dari pembahasan komunikasi efektif adalah terjadi apabila yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih.